Selamat datang di Gedung Kesenian Jakarta. Pada siang hari ini, kita akan sama-sama mengikuti forum wacana dengan tema penguatan seni tradisi yang terancam punah. Dengan pembicara, yaitu Ibu Restu Imansari Kusumaningrum, selaku tim artistik panggung maestro, Bapak Muhammad Yusuf Bombang, seniman dan budayawan Aceh, Ibu Sari Aprilianti, sarjana seni dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang, dan Bapak Endo Suganda, etnomusikolog dari Bandung. Forum wacana kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Gustav H. Iskandar. Beliau adalah artis dan managing director dari Common Room Bandung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan Bapak Gustav selaku moderator untuk langsung memulai acara forum wacana ini. Silakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah hadir dalam ruangan ini di Gedung Kesenian Jakarta. Setelah tadi disampaikan secara singkat dalam rangka pertunjukan panggung maestro yang sudah ditampilkan secara khusus tadi malam, dan nanti malam akan ada penampilan yang kedua. Sebagai bagian dari kegiatan ini kita akan menyelenggarakan sebuah diskusi khusus yang akan menampilkan beberapa pembicara. Saya rasa ini kayaknya diskusinya karena di panggung agak tegang. Kita bikin santai supaya kita bisa lebih tahu. Mungkin nanti akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh beberapa rekan kita yang sudah ada di panggung hari ini. Tapi salah satu tujuan dari kegiatan diskusi kita, pertama kita akan mencoba untuk membuka cakrawala wawasan kita terkait dengan bagaimana langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk terus melestarikan bentuk-bentuk ekspresi artistik dan budaya tradisional yang notabene memang posisinya tidak dalam kondisi yang mudah gitu. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita akan coba melihat bagaimana praktik-praktik artistik dan ekspresi budaya ini dalam perspektif yang lebih kontekstual gitu ya, dalam situasi di mana kita mendapatkan banyak sekali tantangan-tantangan. Kita baru saja melampaui fase situasi pandemi COVID-19 dan mungkin itu bukan pandemi yang terakhir. Kita sedang dalam situasi tantangan perubahan iklim, ada kesenjangan pembangunan, ada banyak sekali persoalan, dan kita akan melihat bagaimana kesenian dan kebudayaan itu bisa terus bertahan seperti yang kita saksikan tadi malam ya. Ada kesenian yang munculnya justru dari era kerajaan tertua di Indonesia. Samudra Pasai masih bisa bertahan sampai sekarang. Ada kesenian gending Sriwijaya diciptakan sudah lama, malah pelakunya hampir sebagian sudah sepuh tapi masih bisa menampilkan karya terbaiknya. Kita menyaksikan tadi malam pertunjukan kesenian topeng yang sebagian besar pelakunya, ada pertunjukan wayang juga pelakunya sudah sepuh tapi demikian teguh, demikian setia, demikian cinta gitu ya, sehingga bentuk-bentuk kesenian dan ekspresi budaya ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya proses diskusi dan ngobrol-ngobrolnya sesuai dengan bagaimana, kalau biasanya kan matahari itu terbitnya dari timur. Nah, kita sekarang muncul diskusinya, ngobrolnya dari tempat di mana matahari terbenam, dari barat dulu. Boleh ya? Boleh ya. Kita mau undang Pak Yusuf untuk cerita ini. Tadi kita sempat diskusi sedikit dengan Pak Yusuf bagaimana kesenian Rapai dari Samudra Pasai ini bisa bertahan sampai sekarang. Ini keseniannya juga sebetulnya kesenian yang sangat unik, bukan hanya pelakunya, bukan hanya senimannya, tapi instrumennya, konteks pertunjukannya, konteks sejarahnya, bagaimana kesenian ini bisa bertahan
menghadapi berbagai macam goncangan dan dinamika zaman gitu ya, dari mulai zaman kerajaan Pasai terus sampai kemudian rentang sejarah yang demikian panjang sampai saat ini, barangkali bisa disampaikan apa itu Rapai dari Samudra Pasai, bagaimana dia bisa terus bertahan, bagaimana pertunjukannya ditampilkan, dan kira-kira tantangan-tantangan apa yang muncul terutama di daerah asalnya. Mangga, silahkan Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk seluruh Indonesia. Langsung saja saya bercerita tentang Rapai Pasai tanpa mukadimah lain-lain. Rapai Pasai ini sebenarnya cikal bakal dari Rapai Pasai ini ada satu alat, kita sebut saja alat musik, tapi sebenarnya itu adalah alat mainan anak-anak jauh sebelum berdirinya kerajaan Pasai atau jauh sebelum masuknya Islam ke Pasai. Jadi namanya pru-pru, terbuat dari batok kelapa atau tempurung kelapa, lalu membrannya itu dikasih upih dari, kalau bahasa Aceh itu situ bineng, situ, tapi saya bahasa Indonesia lupa apa namanya, itu dari upih pinang ya. Itu dijadiin membrannya, lalu itu digunakan oleh anak-anak saat musim padi sedang menguning di sawah, saat menjaga burung di sawah, menghalau burung. Jadi di sawah itu setiap pemilik sawah kan punya danau sawahnya masing-masing, anak-anak itu di sawahnya masing-masing menjaga. Jadi jaraknya itu antar danau dengan danau mungkin sekitar ada yang 100-an meter gitu ya, ada yang lebih. Jadi mereka mainkan itu di tabung, mengeluarkan suara untuk mengusir hama. Jadi orangnya bersaut-sautan sebelum panen itu. Bersaut-sautan, pru bunyi. Jadi kata jenis nama itu dari bunyi. Dari bunyi. Kemudian datanglah para tamu dari luar, kita sebutlah penyiar Islam yang mensiarkan Islam di awalnya di Samudra Pasai. Saya akan ceritakan ini menurut cerita turun-temurun ya. Jadi kalau kita lihat literatur sejarahnya dalam buku, mungkin saya belum temukan itu. Jadi saya cerita aja secara turun-temurun. Dilihat oleh mereka itu, oleh pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani dari kelompok itulah, ya pengikut-pengikutnya itu, jenis mainan anak-anak ini lalu oleh mereka dikembangkan ini, yang tadinya dari batok kelapa kemudian dibuat dari pangkal pohon pinang yang dipangkal, yang ditumbuh di tanah itu kan seperti bentuknya seperti rabai itu. Jadi itu yang dipotong kemudian dibentuk seperti bingkai yang kita lihat ini, tapi beda, memang agak jauh beda. Kemudian membrannya sudah digunakan kulit kambing, bukan lagi dari upih pinang, tapi sudah digunakan kulit kambing dan dimainkan. Ternyata menarik itu bagi mereka. Dikumpullah para pemuda oleh mereka itu, dilatih khusus. Bikin komposisi. Iya, termasuk komposisinya semuanya. Sebelumnya tidak ada tarian ya, hanya bunyi-bunyian. Bunyian. Memang saat dikembangkan ini juga tidak ada tarian, hanya bunyi-bunyian. Jadi karena bunyi-bunyian bentuk indah seperti itu, ya musik kita katakan sekarang, sehingga setiap latihan itu berkumpullah masyarakat untuk menonton, sehingga jadi pertunjukan, jadi berkembang terus. Masyarakat berhimpun, mereka pun memanfaatkan itu untuk tujuan mereka untuk menyampaikan syiar-syiar Islam. Nah, lama kelamaan itu berkembang terus.
tidak hanya satu tempat, tapi berbagai tempat, berbagai kampung lainnya. Semakin, kalau sekarang ada media, koran dan sebagainya, mungkin kalau dulu dari mulut-mulut, dan itu heboh, sehingga berduyun-duyun masyarakat datang. Mereka masyarakat tempat menyebutnya, ayo kita nonton Rapai. Ya, asal kata dari Syekh Ahmad Rifai yang mengembangkan itu, ya, dari kelompok itu. Jadi terkenal nama Syekh Ahmad Rifai pada saat itu, pada zaman itu di daerah Pasir itu. Jadi setiap ada bunyi itu, mereka menyebutnya itu ada Rifai. Ya. Ini kemungkinan berarti dulu ditampilkannya di tengah kerumunan massa, Pak? Di tengah kerumunan. Dalam majelis-majelis. Iya. Bukan di panggung seperti ini. Enggak panggung dia, di arena kampung, arena gitu terbuka di lapangan atau di mana ada lapangan di situ mereka. Setiap menjelang musim panen atau kalau pada saat itu bukan hanya menjelang musim panen, pada saat tepat-tepat waktu misalnya cuaca bagus mereka lakukan itu. Tujuan mereka karena memang supaya masyarakat terhimpun. Iya, itu tujuan mereka. Tujuan masyarakat adalah untuk hiburan. Ya, kemudian lama-kelamaan semakin berkembang, semakin disukai oleh masyarakat, berkembang pula ini bentuk dari Rapai ini, kemudian dibuatlah dari kayu, ya, dibuat yang lebih besar, dari kayu-kayu jenis merbau kalau bahasa Acehnya, merbau, tualang dan lain-lain sejenisnya, kayu-kayu jenis itulah. Kayu-kayu besar, dan untuk mengambil kayu itu jauh dari kampung, dari tempat penduduk itu ke hutan-hutan, ya. Sehingga butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru mereka pulang, dan perginya untuk menebang pohon itu berombongan, dan menebang itu juga punya ritual tersendiri, bukan hanya sekedar datang menebang. Sehingga nama-nama dari Rapai Pasir ini juga lahir dari proses saat mereka menebang kayu. Ada yang datang dalam mimpinya, namanya saya Bani Tualang misalnya. Jadi tiap Rapai itu punya nama? Punya nama, masing-masing unitnya punya nama. Maka ada Raja Buah, ada Putro Ijo, dan lain-lain banyak. Ada si Buddha Siblah. Kenapa si Buddha Siblah? Saya tanya itu kenapa namanya ini si Buddha Siblah. Katanya kulitnya harus sapi yang matanya buta sebelah. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang hidup ya ini. Iya, si Rapai ini ya. Sehingga dikasih lah. Karena sapinya buta sebelah yang cocok untuk kulit baluhnya itu, dikasihlah nama Rapai itu si Buddha Siblah. Jadi tiap Rapai ada hikayatnya? Iya, ada. Kalau si Bani Tualang begitu juga, mungkin lebih ke ini makhluk gaib mungkin itu ya. Bani itu sejenis jin lah ya. Bani Tualang, penghuni dari pohon tualang itu, Bani. Ya. Kemudian berkembang terus ini. Bukan kalau kita katakan sekarang untuk mudah kita pahami aja, sudah antar kecamatan pertandingannya, sudah antar kecamatan, dan berlomba-lomba untuk membuat yang lebih besar, yang lebih hebat, sehingga ada Rapai yang ukurannya seukuran beduk gitu, dan panjangnya sepanjang beduk. Itu kan perubahan dari zaman ke zaman karena inovasi itu tadi. Ya, kalau mau dilihat contohnya sekarang ya seukuran beduk itu ada di museum di negeri Belanda itu di Den Haag. Itu menurut sumber yang saya dapat itu tahun 85 itu saya dapat sumber itu. Ini kan rentang waktunya panjang sekali ya, Pak Yusuf, dari zaman kerajaan Pasai sampai sekarang. Ya. Terus seperti yang kita ketahui juga di Aceh itu kan masyarakatnya menghadapi beberapa fase sejarah ya. Iya. Kalau boleh tahu gimana
Rapai Pasai ini bisa terus bertahan dan berkembang sampai sekarang gitu. Iya, masing-masing si pemiliknya ini sangat menyayangi Rapai ini, sangat menyayangi, mungkin melebihi dari harta benda yang lainnya. Jadi Rapai ini pusaka keluarga. Pusaka yang diwariskan secara turun temurun. Yang mungkin dia lihat juga anaknya, misalnya anaknya ada 5, Rapai ini 1. Dia lihat siapa dia serahkan. Dicari yang bisa mewarisi pusaka keluarga ini siapa. Terus biasanya ditampilkan dalam kesempatan apa aja nih Pak? Apakah masih punya fungsi untuk syiar dalam upacara-upacara atau kegiatan tertentu, atau sekarang bisa tampil di mana aja gitu? Sejak masa syiar Islam itu terus digunakan, bukan hanya lagi di Pasai tapi seluruh penjuru Aceh. Tapi Rapai ini nggak dibawa, Rapai Pasai ini nggak dibawa. Tapi mereka mendatangi ke setiap ini untuk mensiarkan Islam. Misalnya mereka datang ke Aceh Selatan misalnya untuk menyebar Islam di sana. Mereka mainkan juga, membentuk juga grup-grup ini tadi, kelompok pemuda ini tadi mainkan ini, tapi mereka buat lain, namanya di sana Rapai Geleng. Jadi tiap daerah punya lain. Rapai sendiri ya? Iya, misalnya di Birun ada namanya Rapai Grimfeng, lebih besar dari Rapai Geleng lagi. Namanya tetap Rapai. Saya matikan dulu, bentar. Maaf ya, karena yang nelpon kan nggak lihat saya lagi bicara. Waduh. Bukan presiden. Saya senang Pak, Bombang sekarang handphonenya udah jalan. Tadinya susah ya? Mesti pakai telepati biasanya Pak. Oke, saya kembali ini ya. Jadi sekarang di semua, hampir di penjuru Aceh udah ada bentuk-bentuk Rapai sendiri dengan nama yang beda-beda gitu ya. Kenapa saya bilang mungkin ada versi yang mengatakan bahwa Rapai dibawa dari Arab. Bagi saya bantah itu. Kenapa? Contoh seperti itu tadi, bro, itu digunakan, dimanfaati potensi yang ada di daerah setempat. Ya, sehingga kenapa saat mereka ke Birun namanya Rapai Grimfeng, ya, beda lagi bentuknya. Ya tentunya logikanya kan sesuai dengan budaya setempat, mereka tidak membawa masuk hal yang baru ke situ. Ya, sehingga di Aceh Selatan ada namanya Rapai Geleng, ada Rapai Lipe namanya, ada Rapai Dabuh dan sebagainya. Itu seluruhnya, tapi cikal bakalnya ya tetap dari Rapai Pasai. Rapai yang ada di seluruh Aceh cikal bakalnya Akarnya ada di Rapai Pasai. Cikal bakal atau asal usul Rapai Pasai itu tadi ya dari yang namanya Bru itu tadi. Gitu ya. Oke. Ini apa namanya, nanti mungkin kita kalau misalnya masih ada yang pengen tahu secara detail, kita akan gali terus cerita dari Pak Yusuf nih, masih mumpung ada bareng-bareng sama kita. Tapi sebelum Pak Yusuf meneruskan ceritanya, kita sekarang coba geser ke Palembang untuk dengar cerita soal Gending Sriwijaya dari Ibu Sari. Ini kebetulan dari Pemda Kota Palembang yang tugasnya memang melestarikan kesenian, bukan hanya Gending Sriwijaya mungkin ya, tapi Gending Sriwijaya ini sudah jadi identitas yang melekat untuk Kota Palembang secara khusus gitu ya. Mangga silakan di Sumatera Selatan ya. Karena ini ke Tari Sampu Sumatera Selatan. Oke, silakan Bu Sari, mungkin bisa cerita sekilas cikal bakal sejarahnya pertunjukan Gending Sriwijaya ini seperti apa, terus pelaku-pelakunya seperti apa sekarang, terus pertunjukannya bagaimana, terus bagaimana dia bisa bertahan, dan barangkali ini dari Sumatera Selatan bisa jadi contoh. Karena nggak banyak ya pemerintah daerah yang aktif mendorong proses-proses pelestarian kesenian di daerahnya. Nah, silahkan Bu Sari. Terima kasih. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada
tahun sedih Ibu Restu karena kita mengikuti panggung maestro ini dengan penampilan tari gending Sriwijaya, dan ada maestro tari dari Sumatera Selatan yaitu Ibu Eli Rudi yang turun langsung tampil dari kita langsung dari Palembang. Ini aja untuk tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya ini kan diciptakan tahun 1942, diciptakan oleh penari bernama Sukainah Arozak dan Tina Hajigong. Sukainah Arozak termasuk juga dalam 9 penari pertama di Jadi pencipta tarian Iya, ikut menari saat itu. ikut penari, dan juga Ibu Delima Tatung yang juga semalam Nampil ya? tampilnya Luar biasa. dengan kostum Full kostum dan Iya. bikin deg-degan. full kostum juga. Dia masih bergerak. Kalau diperhatikan dia masih ingat ada ketukan-ketukan dengan gerakan yang sama dengan penari. Ketika misalnya ada gerakan berkumandang, dia juga ikut bergerak berkumandang. Walaupun mungkin ada gerakan-gerakan lainnya yang sudah mulai lupa. yang sudah mulai lupa, tapi ada yang ada dengan kata-kata di lirik gending Sriwijaya itu dia masih bisa mengikuti itu. Terus ada lagi Ibu Ibu Halimah, ada Ibu Rukaya yang termasuk dalam 9 penari. Dari tari gending Sriwijaya ini itu musiknya itu Dahlan Muhibat, Pak Dahlan Muhibat, yang lirik lagunya oleh Nungci AR. Tari gending Sriwijaya ini terus generasi terus ditarikan, tapi pada tahun 1960 pada 60-an pada zaman PKI itu sempat vakum. Sempat vakum, sempat dilarang karena Nungci AR itu diduga sebagai anggota PKI. Iya, jadi itu sempat vakum. Kemudian pada tahun 1960-an baru kembali tari gending Sriwijaya mulai Kembalinya di tahun berapa? 1960-an. Akhir 60. Iya, itu pada masa Gubernur Asnawi Mangku Alam. Sudah mulai kembali ditampilkan. Tari gending Sriwijaya ini sampai sekarang alhamdulillah masih, karena sudah diputuskan sebagai tari sambut gending tari sambut Sumatera Selatan. Dan juga semalam itu kan penarinya bukan hanya dari Kota Palembang, tapi juga dari Jakarta. Jadi dari sini aja kita sudah ada untuk melestarikan tari gending, diberikan kepada penari-penari yang di luar dari Kota Palembang supaya bisa disebarkan atau dilatih ke sanggar-sanggar, atau kalau misalnya dia ada yang berprofesi sebagai guru untuk mengajarkan kepada murid-murid di sekolah itu. Dan gending Sriwijaya ini juga di Kota Palembang kita selaku dari dinas juga membuat yang namanya workshop tari. Workshop tari itu kita memanggil bukan cuma dari Kota Palembang, tetapi dari kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Ya, karena ini bukan cuma khusus Kota Palembang, karena ini sudah menjadi tari sambut di Sumatera Selatan. Cuma mungkin tadi dari perbincangan sebelumnya, tadi ngomong sama Bu Restu, miss-nya di sini lebih banyak tari gending Sriwijaya ini lebih kepada koreografi. Jadi secara detail sudah mulai ada pergeseran. Untuk musiknya yang pemain kan ada pemain gamelan,
Itu di Palembang belum banyak. Iya, belum banyak. Itu juga kadang ada Alat yang musiknya juga mungkin nggak lengkap. iya, gitu ya? alat musik juga nggak lengkap. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada penampilan, kadang kita pakai organ atau -1. Iya, iya. Sayangnya di situ yang kelengkapan dari alat musik ini masih kurang, dan pemainnya untuk memainkan alat musik tersebut juga Tidak semua bisa. iya, tidak semua bisa untuk memainkan alat itu. Itu kan kalau misalnya dilihat dari kelahiran bentuk keseniannya ini kan di era pendudukan Jepang ya kalau nggak salah ya, atas perintah dari pemerintah Jepang juga untuk membuat tari sambut. Tahun 60 sempat dilarang karena dianggap terafiliasi dengan gerakan PKI. Di akhir 60 dihidupkan kembali oleh pemimpin daerah dan terus berkembang sampai sekarang meskipun ada macam-macam pergeseran gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang penampilan Gending Sriwijaya itu selain menjadi mandat pemerintah misalkan, itu di ajang-ajang atau di acara apa aja Bu? Gending Sriwijaya ini tetap kita untuk event-event besar. Event-event besar di Kota Palembang. Misalnya yang terakhir itu ada kita sebagai tuan rumah JKPI, Jaringan Kota Pusaka Indonesia, dan acara Apexi itu tari Gending Sriwijaya ditampilkan. Iya, ditampilkan. Jadi untuk tari Gending Sriwijaya ini memang khusus kepada event-event yang besar. Tapi jumlah penarinya tetap 9 ya? 9 orang penari wanita 9 dan orang. 3 orang laki-laki untuk membawa payung dan tombak. 2 yang memegang tombak. Kalau musiknya dibawakan oleh berapa personil? Musik ini karena pemainnya seperti pemain gamelan itu kurang. Ya. Kalau semalam kan banyak itu Kemarin lengkap, ya. Pemusiknya lengkap. Kalau ini 7-8 orang untuk memainkan musik. Minimal ya itu. Tapi kalau di kegiatan acara-acara perkawinan karena alat musiknya kurang mungkin bisa geser jadi MP3 ya. Kalau di acara perkawinan kita tidak ditampilkan tadi. Nggak boleh ya? Nggak boleh untuk tari itu Gending Sriwijaya ditampilkan acara. Jadi kalau misalnya untuk acara nikahan ada tari sambut lainnya. Seperti tari tanggai. Tari sambut tuh ada macam-macam ya. Tari tanggai itu untuk tari sambut Kota Palembang. Iya. Kalau misalnya dari daerah lain ada lagi tari sambut daerah setempat. Bu Sari, tadi malam waktu saya tonton pertunjukannya itu kan kostumnya kalau full tuh luar biasa ya. Apa memang dalam setiap pertunjukan Gending Sriwijaya kostumnya memang harus seperti itu ya? Iya. Itu dari tradisinya dari Kerajaan Sriwijaya desainnya seperti itu atau memang itu karya cipta yang baru gitu? Mungkin gini, kalau dulu tidak se-full yang sekarang ya. Di situ ada yang kita menambah untuk estetis keindahan. Ada penambahan supaya terlihat lebih megah. Pemantasan aksesoris kayak itu supaya terlihat lebih megah. Berarti ada variasinya ya kostum itu nggak hanya seperti yang tadi malam. Ya, kalau mungkin dulu tuh kan cuma pasang cempako, ada namanya cempako di atas kepala, hiasan kepala. Tapi kita ada juga penambahan supaya lebih mewah, lebih cantik kelihatannya, itu ada namanya pemantas, ada tambah lagi kembang goyang. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sari. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam bagaimana kita melihat ekspresi artistik dan budaya tradisional sebagai sumber pengetahuan, sebagai identitas kolektif, sebagai wahana untuk merawat sejarah. Mungkin kita mau dengar pandangan dari Mbak Restu dulu sebagai seorang produser pertunjukan independen yang sudah punya banyak sekali pengalaman asam garam melakukan proses observasi, studi, melihat pertunjukan tradisional, terus kemudian menciptakan karya-karya baru. Bisa nggak share pertama
pengalaman dalam proses membuat pertunjukan panggung maestro dulu gitu. Terus kemudian dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf dan Bu Sari, bisa nggak kasih gambaran ini sebetulnya posisi atau proses untuk melestarikan kesenian tradisional itu tantangannya apa dan peluangnya? Kalau tantangan kan mungkin agak berat ya, ada peluangnya nggak kira-kira gitu? Mbak Restu mungkin bisa kasih gambaran dulu dari sisi seorang praktisi gitu ya, yang tidak langsung terlibat dalam proses pertunjukan tapi lebih banyak menampilkan pertunjukan ini dari satu panggung ke panggung yang lain. Mangga Mbak Restu silakan. Susah ya. Itu pertanyaannya susah ya. Tradisi itu nggak gampang ya. Soalnya tadi saya di belakang panggung diceritain sama Mbak Sari tadi malam waktu mau nyiapin pertunjukan, bukan kostum semua ya, nyari ronce melatinya aja itu luar biasa gitu. Bunga rampai. Itu bunga rampainya aja luar biasa. Mbak Restu mungkin bisa kasih gambaran yang lebih detail, ini serumit apa sih membawa pertunjukan maestro, terutama kesenian-kesenian yang memang udah susah gitu ya, dari daerah ke Jakarta, terus cari kembang roncenya aja udah susah gitu. Terima kasih. Pertanyaan tapi juga memberikan sedikit trigger untuk saya bahwa mengerjakan panggung maestro itu deg-degannya lain gitu. Jadi meskipun udah sering bikin pertunjukan ya. benar. Nah, jadi gini, bagaimana perjalanan saya dengan Sari yang saya sudah kenal cukup lama, juga dengan Bapak Endo Suwanda, saya mengikuti proses bagaimana Pak Endo Suwanda membuat dokumentasi. Proses itu saya lihat, saya tahu, saya dengerin, kayak gitu. Itu luar biasa Pak Endo, saya salut sekali. Bagaimana merevitalisasi seni topeng atau membuat dokumentasi Ibu almarhum Rasina. Saya sangat bangga sekali bahwa ada dokumentasi dan cerita dan involvement Pak Endo dengan komunitas keluarga, itu luar biasa. Saya ucapkan luar biasa dan rasa hormat saya kepada Bapak Endo Suwanda. Juga perjalanan saya dengan Bapak Yusuf Bombang, bagaimana saya mondar-mandir ke Pasai gitu, dari nggak ada lampu, gelap, nggak ada mobil, lalu bertemu dengan kawan-kawan di Pasai, lewat desa-desa, lewat kota-kota, dan 8 jam dari Banda Aceh. Suatu perjalanan yang sangat saya hormati, bagaimana kearifan budaya lokal. Juga dengan Sari, bagaimana saya dulu ke Kabupaten Banyuasin sebelum sampai di kota Palembang, dan Museum Palembang pada waktu itu tidak seperti sekarang. Saya sampai dimarahin Ibu Gubernur, itu siapa marah-marah di museum. Saya mau bersihin sama ganti WC. Pokoknya semua ini adalah yang dialami juga oleh Pak Ando, Bapak Sulistyo Kusumo gitu, bahwa komitmen atau long term rasa cinta kita gitu, itu karena sama-sama lah bahwa kita punya rasa tanggung jawab gitu, bagaimana ini bisa langsung bisa dibawa, ditempatkan di tempat yang bisa pada malam hari kemarin ya, dan malam hari ini bisa terlaksana gitu. Jadi beratnya, suka dukanya kalau mau disampaikan sangat menyenangkan, suka dukanya sangat menggembirakan, mengharukan, dan membuat suatu loncatan baru gitu dalam waktu yang triple atau berapa kali gitu. Untuk saya ingin memberitahu kepada kawan-kawan semua yang tidak bisa hadir ataupun yang bisa hadir bahwa kita punya kebersamaan sebetulnya di dalam sebagai pengempung, di dalam rasa pertama sih harus cinta ya Mas. Kalau nggak cinta nggak bisa, jatuh cinta gitu. Lalu setelah jatuh cinta kan nggak bisa berhenti pada cinta. Cinta kan nggak 24 karat ya, bisa hilang gitu. Dan di sini kita harus mengakui juga bahwa susah berat itu karena ada apa ya? Susah yang menjelaskan Mas, tapi bahwa saya punya harapan untuk bukan saya. Gitu. Jadi saya punya harapan, mungkin saya tidak akan bisa melihat, tapi harapan itu harus tumbuh. Gitu.
Ya kita kan udah punya anak ya, jadi tahu kan. Kita kan nggak mungkin kan masukin anak kita sekolah, terus nanti 6 tahun kemudian, mana sih nih uangnya balikin? Nggak bisa gitu. Jadi sesuatu yang kita tumbuhkan kita nggak bisa melihat pada suatu hari gitu. Karena kita pergi kemana, atau dia nggak taunya pergi ke negara lain gitu. Jadi harus ada keikhlasan dan rasa cinta. Saya tahu Pak Endo, Pak Bombang, Pak Sulistyo juga beberapa. Saya nggak mau bilang bahwa saya sudah melakukan banyak, tidak, tapi bahwa negara ini perlu ada suatu pemikiran yang triple gitu. Gak bisa cuma satu hari atau satu malam atau satu panggung gitu. Jadi kita sama-sama sekarang gitu. Memang menyenangkan bagaimana merakit kembali, menghubungi Pak Ando Suwanda, Pak kita Cirebon, atau Pak bagaimana Cirebon, langsung Pak Ando gitu energinya. Saya terima kasih Pak Ando bahwa siap sekali menyambut baik. Lalu juga Palembang kita kirim, kita bersama-sama, lalu Pak Sulistyo ke sana dan sebagainya. Langsung dikit-dikit cepat langsung gitu ya. Jadi kalau ngegas tuh gering. Semangat kolektif yang bergerak tanpa repot-repot lagi udah kode. Karena cinta kan, cinta dan ada rasa bahwa ini harus ditumbuhkan dan sudah tumbuh dilanjutkan gitu. Dan dengan Pak Bombang juga, halo Pak Bombang, nah di mana nih gitu, gitu bisa langsung gear 4 gitu. Nah hal ini karena saya berjanji kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwa ini sudah waktunya kita membuat panggung maestro. Deg-degannya nggak apa-apa, tapi apa yang bisa kita rakit bersama-sama sebelum kita terlambat. Jadi saya nggak bisa menjelaskan detail, tapi bahwa merakit bersama ini penting ya, apalagi sebagai independent producer. Kalau kita nggak bisa kerjasama, jadi saya selalu memberikan kesempatan kepada teman-teman yang muda khususnya, yang membantu kami juga membantu grup ini supaya bisa melihat silang budaya kita gitu. Jadi kalau Iwan dari Padang pergi ke Cirebon kaget-kaget gitu, atau Fariza dari Bugis pergi ke Aceh gitu tim saya, atau yang ke Palembang gitu Melda gitu. Gitu. Jadi silang budaya ini perlu. Jadi kalau kita mau maju, mau melestarikan satu komunitas, saya rasa kita juga mau belajar banyak gitu. Nah, suka dukanya banyak, tapi menyenangkan. Saat gitu. Peristiwa itu terjadi, itu kayak dibawa ke dimensi lain gitu ya? Jelas. Peristiwa itu bisa terjadi sebetulnya di rumah kita, bisa di panggung sini, bisa di mana tempat itu bisa ada kelahiran baru, ada harapan baru, atau ada enlightenment, ada pencerahan baru gitu. Di panggung ini, di latihan ini dengan panggung maestro, saya mendapat, mungkin bukan saya tapi tim kerja saya gitu merasa bahwa kayak ada enlightenment yang getaran atau ada sesuatu yang nggak pernah didapatkan, kita dapatkan lagi gitu. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang kita undang di sini, itu yang paling penting. Juga harapan kepada teman-teman yang mungkin pada suatu hari dari provinsi lain atau dari desa lain gitu ya, Pak Ndo ya, bisa tampil di sini dan program ini bisa menjadi rutin gitu. Dan bukan karena saya program ini ada atau hadir, mungkin juga independent producer yang lain yang bisa melakukan, bisa bekerja sama, melangsungkan hal ini bisa terjadi gitu. Jadi ini baru tahap awal lah gitu. Saya rasa gitu. Nanti bisa Pak Ndo sambung ya. Jadi ini intinya sih panggung maestro ini mudah-mudahan bisa jadi semacam ajang rutin untuk mendukung proses-proses pelestarian, pemanfaatan, perlindungan yang prinsipnya sejalan dengan upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Kemajuan Budaya gitu ya, kurang lebih gagasan besar kayak gitu. Ya, jadi amanat pada kita semua untuk membawa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang udah ketok palu dong. Itu kan bukan tanggung jawab pemerintah aja dong, pemerintah daerah juga, kabupaten juga, sampai tingkat desa dan kecamatan gitu. Mas juga udah jalan melihat bagaimana beberapa wilayah yang lain gitu. Jadi kita udah punya payung itu, kita udah ada begitu, tapi bagaimana nih dari bawahnya, dari tengahnya, dan bagaimana mensinergikan ini semua gitu. Saya rasa itu yang harus kita bersama-sama ya, menggiring itu supaya ini menjadi soft power atau kekuatan dari bangsa yang besar seperti Indonesia gitu. Saya rasa ke situ deh masalahnya. Nanti bagaimana proses produksi pertunjukan ini terjadi, ini kan kalau nggak salah prosesnya panjang ya, bahkan sudah digagas sebelum masa pandemi, terputus sejenak dan kemudian dilanjutkan kembali sampai akhirnya terjadi akibat dukungan dari banyak pihak.
Nah, ini nanti kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol lebih detail dengan Mbak Restu, Pak Yusuf Gombang, dan Bu Sari. Tapi saya ingin undang Pak Endo untuk kasih paparan untuk memperlihatkan secara konkret kepada kita kenapa yang kita sebut sebagai karya ekspresi artistik dan budaya itu juga bisa dilihat sebagai sumber pengetahuan dan salah satu alat penting untuk mengkonstruksi identitas kolektif kita gitu. Pak Endo akan memberikan paparan tentang seni topeng Cirebon, Mbak ya. Mangga Pak Endo, dipersilahkan. Ini apa namanya? Tadi saya sempat lihat sekilas waktu uji coba layar. Ini luar biasa ya. Ini mungkin perspektif lain, bahkan pelakunya aja mungkin tidak melihat seni topeng seperti ini. Ini ada proses analisa, ada proses refleksi, dan mudah-mudahan bisa memperkaya wawasan kita juga terkait dengan perkembangan seni topeng di Cirebon. Mangga Pak Endo, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya senang sekali adanya forum ini, di mana ya kita bisa membicarakan tentang ini. Kedua, saya juga akan membicarakan sesuatu yang biasanya juga tidak terlalu banyak yang bukan hanya yang sama, yang sepakat dengan pendekatan saya. Dan saya kira kita semua tidak harus sepakat sih. Pak Endo kalau mau sambil berdiri supaya lebih santai, nggak apa-apa Pak. Keren. Terima kasih. Saya mumpung saya masih mampu berdiri. Sebentar, saya akan bicara dengan ini supaya saya tidak ngawur. Coba teruskan, next. Nah, saya ini karena di sini forumnya bukan hanya orang Cirebon, saya mau bicara Cirebon yang saya bicarakan di mana. Next. Nah, terus, ya, next. Nah, ini wilayah budaya Cirebon terdiri dari 4 kabupaten. Next. Ada Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Sering-sering sebut Ciayu Majakuning. Next. Nah, ini titik-titik topeng kurang lebih yang besarnya ya. Ada dari Losari sampai di sana, di Indramayu sana, mungkin yang berjarak paling 150 km, jadi tidak terlalu besar di dalam hal ini. Nah, tiap daerah dan bahkan tiap penari mempunyai gaya berbeda-beda. Perbedaan ciri khas ini tidak ditentukan oleh wilayah, kabupaten, kota, bahkan desa, bahkan juga perorangan. Kakak sama adiknya menarinya bisa berbeda. Terus persamaan dari semuanya ini di dalam tarian topeng itu tidak menampilkan cerita, tapi kebanyakannya menampilkan tarian dari karakter-karakter ini. Jadi bukan dari cerita lahirnya itu, tapi lebih banyak dari ekspresi penari, ekspresi tubuh. Next. Terus, saya karena terbatas waktunya, saya akan agak cepat saja. Next. Oke, di sini saya hanya menampilkan bahwa yang disebut pertunjukan topeng yang spesifik. Jadi misalnya ada pertunjukan wayang wong nih, ya, yang dengan juga topeng, mereka tidak disebut topeng misalnya. Ini wayang wong. Next. Nah, yang disebut tari topeng umumnya ada tarian-tarian lepas seperti ini dari Panji, Pamindo, dan seterusnya ya. Next. Nah, ada lakonan tapi sangat jarang, sehingga para penari itu tidak tahu ceritanya apa gitu, pada umumnya ya. Sekarang lebih banyak tahu karena lebih banyak yang tanya ya. Kalau dulu tidak tahu sebetulnya. Jadi jawabannya kita bisa ngarang-ngarang lah tentang jawaban sekarang ini. Next. Nah, kesenian itu, topeng ini tidak berdiri sendiri, tapi dia berkaitan dengan kesenian lain. Next. Misalnya saja dengan wayang kulit dan wayang cepak ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana susunan karakteristik antara topeng Cirebon dengan bentuk wayang kulit, bentuk wayang golek, banyak persamaannya. Nah, next, sebetulnya bukan hanya Cirebon ya, di Cirebon, tapi kalau kita bandingkan dengan Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Madura juga kurang lebih ya ada persamaannya. Ada perbedaan karakterisasi dari mulai halus ke gagah dan yang paling gagah. Next. Nah, saya akan masuk pada wilayah
sekarang ini dalam kondisi apa, kemudian apa itu yang revitalisasi. Nah, yang disebut revitalisasi menurut saya itu sebetulnya intervensi pihak luar. Ya, tidak daripada penari sendiri, topengnya sendiri, tidak dari pemangku keseniannya sendiri. Tapi ketika saya melakukan juga, ya karena saya juga separuh orang dalam, separuhnya lagi orang luar lah saya. Sekolah berbeda, cara berpikir saya berbeda dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dalam revitalisasi kesenian itu ada dua hal ya. Satu saya kira yang pertama adalah pelaku yang saya tidak melihatnya dari topeng ini hanya sebagai teks, sebagai bentuk ya. Tetapi di dalam tradisi itu ada kemampuan, ada daya. Nah, daya itu bukan bentuk ya, termasuk daya untuk berubah, daya untuk menyesuaikan dengan yang lain-lain dan seterusnya. Kemudian di sisi lain ada komunitas yang nanggapnya, yang itunya dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal, secara tekstual juga ada daya di situ dan secara komunitas yang menampung itu semuanya ya sebagai wadahnya. Next. Nah, jadi dari pelaku misalnya sistem pembelajaran. Jadi di sini pembelajaran itu sebagai sebuah proses yang organik. Berikutnya next. Yang kemudian juga ini kan yang untuk bisa adanya ke generasi penerus. Nah, jangan berharap bahwa generasi penerus akan menari sama dengan yang lama. Jadi karena di sini ada penyesuaian, keberlanjutan dan perubahannya. Nah, kebanyakannya di kita kalau kita melihat kesenian tradisi seperti harus dari bentuknya. Di dalam topeng Cirebon sampai sekarang tidak, sebetulnya bukan sampai sekarang ya, sampai zaman Rasina aja. Tidak ada tarian yang fix, tidak pernah ada tarian yang sama. Setiap menari berbeda-beda. Gitu. Saya akan terangkan lagi nanti. Terus next. Nah, jadi yang kita masukkan dengan sekarang untuk upaya revitalisasi itu adanya intervensi atau yang sama dengan dukungan. Dukungan itu intervensi. Ya, adanya undang-undang itu intervensi sebetulnya pada tradisi. Hanya pertanyaannya intervensi yang positif atau negatif, itu kan pertanyaan. Next. Nah, saya mau cerita bahwa di dalam topeng Cirebon ini ada persamaannya dengan Aceh, ya, bahwa kesenian itu tidak semata hanya untuk dipanggungkan, justru bukan untuk dipanggungkan saja, gitu. Tetapi misalnya ada peristiwa di hajat di makam, ada hajatan, ada sedekah bumi untuk bumi dan pertanian, ada di laut, muda-mudi, gitu, pertunjukan keliling dan sebagainya. Ini kurang lebih forum pertunjukan tradisional kita. Next. Ada juga acara-acara pemerintahan, ada lomba, ada yang peresmian sesuatu, termasuk ya selain pariwisata, termasuk perguruan tinggi, mengajarkan kesenian topeng dan sebagainya. Tapi sesungguhnya kan bukan berada di dalam sistem tradisi yang organik, beda. Next. Jadi inilah yang kita sebut modern event seperti itu. Berikutnya next. Nah, saya tunjukkan di sini. Ada ini topeng pada peristiwa Ngarot, misalnya di daerah Indramayu, di mana penarinya juga harus ikut iring-iringan dengan yang dipestakan, gitu. Kemudian harus membagikan makanan, mengumpulkan makanan dan sebagainya. Jadi penari bukan hanya menari di sini, tapi terlibat dalam ritual. Next. Nah, kalau dari persepsi panggung, ini penari nggak dikasih ruang, untuk berdiri aja susah. Ya. Jangankan untuk kesana kesini mengisi panggung. Dari persepsi katakanlah estetika pemanggungan menari, jadi nggak ada ruang. Kalau begitu harusnya kan dikasih ruang. Tetapi dari konteks tradisi inilah yang benar. Mereka harus dekat dengan penontonnya, dekat dengan yang ikut peristiwanya, sehingga terjadi komunikasi yang sangat intens. Ini bedanya dengan persepsi panggung. Next. Nah, ini salah satunya. Jadi mereka dekat sekali dengan yang dipestakan, dengan penonton dan lain-lain. Next. Nah, ini Ibu Dewi sebetulnya kakaknya Ibu Sawitri ya. Ini tahun 80-an awal. Next. Nah, next. Saya mencontohkan dua bagian.
bagaimana keterlibatan sosial. Jadi kalau ini pakaian ini, itu rawis-rawisnya seperti halnya topeng yang tadi malam kita lihat ya. Dari sini ada yang menggantung dengan dibikin dan dibuat oleh penarinya sendiri, oleh senimannya. Next. Tetapi di sini ada rawis yang lain. Ya, dari daun-daun, dari bunga, itu dibikin oleh yang nanggap, oleh penonton, dan diterapkan pada senimannya. Artinya kostum maupun pertunjukan itu diciptakan bareng-bareng oleh seniman sama oleh seniman, oleh masyarakat yang nanggap. Nah, dalang juga sama. Dalang itu tidak menampilkan lakon yang dipersiapkan, diminta oleh penonton, oleh yang nanggap, saya mau lakon ini. Ya, dalang harus memainkannya atas permintaan yang punya hajat. Nah, itu artinya kesenian itu bukan dibikin oleh seniman aja, tetapi dibikin oleh semuanya, sistem. Teks. Terus, ya. Ini juga bagaimana tarian terjadi. Saya gambarkan. Next. Misalnya, ini yang disebut improvisasi, suatu proses kreativitas spontan, dinamis, tumbuh dari kemampuan internal dalam merespon tantangan ruang, waktu, dan energi pada suatu saat. Next. Jadi suatu bentuk ya itu terjadi merupakan seleksi temporal dari perbendaharaan yang di atas itu. Next. Nah, jadi ketika nari itu seperti tarian ini datang inspirasi ini, datang inspirasi itu, jadilah suatu tariannya. Next. Next. Nah, jadi kalau kita lihat satu bentuk ini, ya terjadinya begini. Next. Nah, sebetulnya seperti ini. Salah itu. Nah, karena coba mundur lagi sedikit ya. Nah, dari sini. Coba next. Baik. Teks. Nah, oke lah. Ini karena itu susahnya saya tidak terbiasa ngomong begini siapa orang lain yang mengoperasikan komputer ya. Jadi jadi satu bentuk tari misalnya gini, ada tari koreografi A. Terus next ada koreografi B, ada ya begini. Next ada koreografi tari pamindo, tari apapun gitu ya. Misalnya ada jenis 3. Menurut kita beda ya, susunannya, bentuknya, segala macamnya. Tapi menurut penarinya secara tradisional saya bicara sekarang ya. Menurut para penarinya ini sama tarian yang beda itu. Dan kenapa? Next. Karena dia datang dari sebuah paradigma vokabuler yang sama. Jadi tidak pernah ada tarian yang sama. Next. Nah, 5 menit lagi ya, bisa nggak ya? Ya? Boleh Pak. Oh boleh, oke. Ya, karena saya mau bicara tentang bagaimana ini proses saya dengan Ibu Rasina. Tahun 94 saya ketemu Ibu Rasina, penari yang sudah berhenti 20 tahun. Tidak, next coba. Jadi ini gamelannya di sini yang sudah tidak ada. Nah, suaminya yang penendangnya sudah meninggal. Nah, gamelannya seperti ini, tapi yang paling sulit itu bukan mengadakan kembali gamelan, bukan mengadakan kembali kostum, ya, topengnya dan lain-lain, tetapi pemusiknya sudah tidak ada. Yang mengiringi Bu Rasina tidak ada, gitu ya. Jadi saya harus mencari pemusik dari yang lain-lain yang sekiranya mampu untuk mengiringi dia menari. Dia bilang, gak mungkin bisa, yang lain gak tahu saya menari. Saya bilang, kita coba. Kebetulan saya akan belajar topeng Cirebon lama sekali. Nah ini yang kaitannya dengan hubungannya dengan bagaimana keterlibatan kita sejak lama, sehingga paradigma teknis juga saya mengerti. Saya belajar lama kan dengan topeng Cirebon dari beberapa daerah. Nah, next. Jadi ini untungnya Ibu Rasina itu pintar sekali main gamelan. Dia tahu bagaimana nabuhnya, bagaimana mengendangnya. Saya mau contohkan sedikit bagaimana dia mencontohkan pola kendang. Next.
Ini saya sebagai satu saja bahwa bagaimana dia bisa mencontohkan. Kalau misalnya tidak, susah kan kita menuliskannya. Next. Nah, ceritanya saya kemudian mengadakan latihan di tempat yang lain, di sanggar yang lain, mengundang seniman yang lain. Next. Untuk terus kemudian tidak lama saya mampu mempertunjukkan di Jakarta, di Bandung, di beberapa tempat, Jogja sampai ke Bali, kami mengadakan pertunjukan agak banyak. Ya, saya cukup mudah, tidak terlalu mudah ya. Saya hanya tinggal menghubungi Venus, ini kamu mau nangkap kami enggak? Ini saya punya ini, bisa saya lakukan. Berhasil lah kita pertunjukan. Next, jadi ini panggung-panggung modern, dipanggungkan bukan dalam konteks next. Terus next. Nah. Cuir-cuirnya aja. Tujuan saya adalah bahwa yang bisa kemudian saya bisa katakan ini satu program yang sangat paling berhasil dari pekerjaan saya, karena bukan karena saya, karena Ibu Rasina menarinya hebat banget gitu. Jadi ngedagangkannya itu mudah gitu ya. Saya tawarkan sana sini dan menerus sampai terus next. Saya akan cerita sambil ini. Nah, tapi kemudian ya ini tahun 99. Next. Rumahnya ya runtuh ya. Dia ini dapurnya, kemudian ini tempat dia ini ketika dia mengajarkan sama anak cucunya itu langit-langitnya udah hampir roboh gitu. Nah, next kan harus ada action. Saya bikin gambar, saya ngitung gini. Next. Ini gambar ini saya kemudian menghubungi teman-teman semua. Saya bukan menghubungi pemerintah ya, tapi teman-teman, karena pemerintah nggak bisa action. Besok lakukan enggak ya. Jadi teman-teman, ya saya kumpulin, ada yang nyumbang dari 5. Karena saya punyanya teman, bukan kekuasaan ya, jadi saya nggak punya. Jadi menghubungi teman-teman. Saya kira beberapa teman di ruangan ini pernah ikut menyumbang pada saya pada waktu itu. Nah, luar dan dalam negeri. Termasuk ada satu teman juga di Japan Foundation yang menyumbang paling banyak. Jadi ada dari 50.000 ya perak gitu ya pada tahun itu. Ada yang sampai 2 juta atau lebih gitu. Oke, terus next. Jadi saya dapat 35-an juta pada dulu. Ya, kita genapin ya. Istri saya ada, jadi menggenapinya sampai 40 juta. Terus merobohkan rumahnya. Next. Membangun rumahnya jadilah begini. Rumahnya 100 meter persegi, sanggarnya 70-an meter persegi. Next. Maka dia punya beli gamelan, saya nuntutin gitu, terus kemudian bisa latihan. Next. Next. Nah, jadi yang berlatih bukan hanya si Eli, anaknya, cucunya saja, tapi juga beberapa orang ikut. Next. Bahkan sampai lebih. Next. Ya. Nah, ini jadi muridnya beberapa puluh pada waktu itu. Nah, kalau sekarang sanggarnya sudah 2, yang ini dilanjutkan oleh anaknya, yang cucunya si Eli udah punya lagi satu sanggar. Muridnya mungkin sudah di atas 300-an. Next. Nah, terus saya dengan itu berhasil membawa pertunjukan ke beberapa negara ya, di Eropa, di Jepang beberapa kali ya, sehingga dia bertemu juga dengan kultur yang sangat beda, bagaimana cara makannya dengan supit, dan dia bingung katanya, ini yang dimakan yang mana dulu ya, kata saya, dari yang sama dulu karena banyak jenisnya. Next.
minum teh di Tokyo, di Kyoto, ya. Nah, ada satu orang yang nonton ya di Tokyo nonton sampai 3 malam, terus pindah ke Kyoto, kami main nonton lagi. Ternyata dia pelukis. Jadi dia membuat lukisan. Di akhir tur kita dia datang dan memberikan hadiah pada Rasina. Itu yang menyentuh perasaan saya pada waktu kami semua lah ya. Next. Sebentar. Jadi ketika saya memain di panggung di Jakarta, di Bandung, di luar negeri sekalipun, gampang. Dalam artian bukan gampang ya, tahu caranya. Saya nulis proposal, saya menawarkan aja. Nah, pertanyaannya bagaimana ya Ibu Rasina bisa ditanggap lagi di kampungnya? Karena itu kampungnya itu sendiri yang bisa menghidupkan Rasina seperti tadi bilang tadi. Jadi saya mengadakan pertunjukan di tempat-tempat, di makam-makam keramat gitu ya, di desa yang akan mengadakan upacara. Terus saya mendatangi orang-orang yang mau punya hajat. Jadi kami main di beberapa tempat. Saya harus bayar sendiri itu kepada yang yang punya rumah. Next. Nah, dengan ini maka dia bisa berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan anak-anak di sana. Next. Termasuk dengan ibu-ibu. Next. Gitu. Nah, apa bedanya? Kebetulan pada tahun 2000 saya manggung di sini nih, di sini persis di GKJ. Jadi saya bedakan satu gerakan yang sama kita lihat di makam Gunung Jati sama di sini. Kita next. Biasanya di kita ya, tapi di sini ada ini semuanya. Tetapi interaksi dengan penontonnya bisa terasa betul oleh kita. Next, ini sebetulnya di kampungnya. Next, yang hajatan itu, yang dimana saya membujuk orang yang mau punya hajat, itu mau nanggap topeng enggak? Oh, saya enggak punya uang. Saya bilang saya yang nanggapin. Nah, itu kemudian dia kan meminta sumbangan pada yang nonton gitu dapat. Inilah yang sebetulnya membuat topeng itu hadir hidup sampai sekarang. Sistem ini yang terjadi. Kecil tapi itulah komunitas. Saya kira di situ intinya. Next. Nah, jadi saya bukan hanya berbicara sukses story ya. Di Jepang satu waktu sakit dia. Ya, next. Sampai harus diinfus segala macam yang menjelang pertunjukan. Tadinya hampir saja saya harus menari. Ini pada hari yang sama diinfus, tapi dia bangkit setelah diinfus, saya harus menari. Jadi untung saya tidak jadi menari pada kampung. Nah, tetapi Ibu Rasina takut sekali jarum suntik. Jadi saya harus membujuk dia untuk berani disuntik, diinfus. Akhirnya untunglah. Termasuk pada waktu mau operasi matanya di Cicendo, membujuk dia 3 hari saya untuk mau disuntik. Next. Nah, tapi dari semuanya itu pada dasarnya kami berbahagia. Kita semua berbahagia. Next. Jadi senang-senang kadang-kadang menari-nari di pantai di depan. Next. Ya, jadi ini
Nani yang dari Losari, ya yang juga kami bantu untuk bisa survive dan sebagainya. Dan saya kira next, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Kurang dari 30 menit kita dikasih kuliah 4 SKS nih sama Pak Endo. Pak Endo, terima kasih. Ini gambaran konkret pertama bagaimana kita bisa melihat praktek-praktek seni dan ekspresi budaya sebagai sebuah sumber pengetahuan kolektif. Itu saya kira penting gitu. Terus yang kedua, dalam perjalanannya ini ternyata pengetahuan kolektif yang dikumpulkan dari serpihan-serpihan kecil kayak. Jadi tidak bisa menjadi bangunan, tiba-tiba kesenian jadi bangunan pengetahuan yang besar, itu rasanya nggak mungkin. Dan kita perlu kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Kalau misalnya tadi Mbak Restu kecintaan gitu ya, ada dedikasi, ada panggilan, dan ini yang rasa-rasanya kalau di level pemerintah atau dalam konteks yang lebih luas kehidupan sehari-hari memang itu satu panggilan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Oke, maaf. Ya. Ini saya pernah ditanya berapa lama saya dengan Ibu Rasina. Nah ini berapa lama? 11 tahun. Ini perjalanan 11 tahun gitu. Oke, kita kasih terus. Jadi ini ya, jadi kita bisa sama-sama melihat pertama seni itu sumber pengetahuan, terus yang kedua saya kira kita bisa melihat secara konkret praktek seni dan budaya itu salah satu cerminan dari ekspresi solidaritas sosial. Hubungan personal antar seniman, tadi kalau misalnya Pak Endo istilahnya teman-teman gitu ya. Pak Endo nggak punya kekuasaan, dan begitupun seniman saya kira Pak Yusuf, terus Mbak Restu nggak punya kekuasaan tapi punya banyak teman. Jadi seni itu ya salah satu bentuk ekspresi solidaritas sosial, dan yang juga menarik ini bisa jadi media interaksi antar bangsa. Itu kenapa kita tidak heran kalau misalnya melihat kegiatan-kegiatan kesenian juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi antar bangsa gitu. Jadi ini lapisannya banyak, dimensinya banyak, dan kita beruntung sore ini bisa kumpul bareng-bareng untuk ngobrol. Nah, barangkali di antara pemirsa, rekan-rekan sekalian, ada yang mau menyampaikan pandangannya atau ada yang mau bertanya. Mumpung masih ada waktu, saya persilahkan barangkali 1-2 orang kalau misalnya ada yang mau kasih pertanyaan buat Pak Yusuf atau Mbak Sari atau Mbak Restu atau Pak Endo. Kalau misalnya tidak ada, saya ada beberapa pertanyaan nih sebetulnya, Bu. Oh, silakan Pak. Gustaf aja yang ngobrol. Oh gitu. Gustaf aja yang ngobrol. Oke. Ini kan kalau misalnya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Endo gitu ya, untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa menampilkan bentuk-bentuk kesenian tradisional yang memiliki konteks yang spesifik, panggung yang spesifik, ruang sosial yang spesifik, tapi kemudian ditampilkan dalam konteks yang berbeda dan ternyata bisa gitu. Nah, tadi misalkan dari mulai pertunjukan Rapai Samudra Pasai, terus kemudian Gending Sriwijaya ditampilkan di panggung Gedung Kesenian Jakarta. Nah, Mbak Restu mungkin juga bisa kasih gambaran tambahan nih ke kita. Ini tahap-tahapannya kan observasinya panjang, proses analisanya panjang, ada interaksi dan dialog dengan seniman. Ini tahap-tahapan yang perlu kita perhatikan bareng-bareng supaya bisa membawa satu penampilan yang istilahnya sesuai dengan konteksnya. Itu gimana tuh, Pak? Terima kasih. Ini bisa dijawab sama Pak Endo juga ini. Endo juga harus memberikan masukan. Pak Endo nanti ikut kasih cerita ke kita ya. Ini ya, bisa bawa sampai akhirnya bisa menampilkan gimana? Betul. Beberapa pengalaman yang memang sudah saya lalui. Memang problem kalau untuk berada di, sekarang kita bicara Jakarta dulu lah ya. Itu mentransformasinya kayak gedung, seperti gedung kesenian sekarang gitu. Mendapatkan gedung teater di Jakarta susah, bukan hal yang mudah ya, dan tidak ada anggaran yang sanggup memenuhi 2 kali show dengan budget yang terbatas. Nggak mungkin ya. Lalu kalau nggak mungkin karena apa? Kita nggak bisa dalam waktu pendek meyakinkan gitu bahwa ini
marketable, ini pasti akan banyak penonton yang akan terbeli gitu. Itu berat. Karena apresiasi juga nggak bisa apresiasi juga bukan tumbuh dari bawah ya, bukan dari tingkat pendidikan atau komunitasnya, nggak bisa gitu. Saya terus terang aja gitu ya Pando ya, Pak Sulistyo juga pernah mengalami kalau membawa pertunjukan Serimpi gitu, ini nonton siapa gitu. Itu problem buat kita, atau Bedoyo gitu, atau di sini gitu, pasti kan ada ekosistem atau komunitasnya yang ada di Jakarta misalnya gitu, memang dari keluarga ini, keluarga itu mau mendukung baru itu kejadian gitu. Jadi memang patron atau komunitas keluarga seperti dari Palembang ya, itu saya salut sekali, luar biasa, dari keluarga Ibu Delima, dari komunitas keluarga Palembang, lalu dari Palembang itu sendiri, dari kota Palembang gitu, itu mendukung, mengguiding gitu ya, dari tempat-tempat yang ada di Jakarta. Dari Aceh yang saya sangat salut itu dari Kepala Dinas ya, Bapak Amiruddin Kamal, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pariwisata. Itu sampai tingkat yang ke bawahnya itu memperhatikan sekali dan mendukung sekali setiap kami datang gitu. Sekarang yang mana nih Mbak? Gitu. Maksudnya mau lihat Sodati saya ibaratnya kelonduan gitu, permisi Pak gitu. Nggak minta Pak, izin Pak. Oh ya silahkan, gitu. Tapi dibantu dalam contoh mobil atau apa gitu. Tapi yang di sini yang saya melihat loh, bisa sampai ke Jakarta itu, apalagi ke luar negeri gitu. Itu memang harus dukungan banyak pihak gitu. Nah inilah yang saya ingin sampaikan, bahwa tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu harus ada sebetulnya gitu loh Bang, anggaran untuk supaya kebudayaan daerahnya sampai ke pusat kota gitu, yang namanya Jakarta misalnya begitu. Tapi saya nggak ngarep.com gitu. Udah capek ngarep-ngarep. Jadi apa yang bisa, yang paling penting di sini adalah bagaimana masyarakat komunitas sekecilnya gitu ya, Tando ya, sampai masyarakat ekosistem yang kabupatennya gitu, baru yang provinsinya. Karena kita kalau saya lihat dari Jakarta, provinsi udah berapa puluh tuh sekarang kita sebagai bangsa, beda-beda loh Mas. Misalnya yang ke Bali aja gitu, komunitasnya, banjarnya, kompleksitas dan tantangan sendiri juga ya. Kompleksitas sudah pasti, tetapi dari tingkat kabupaten sampai provinsinya kan beda-beda tuh Mas ngadepinnya. Jadi provinsi Bali jeram-jeramnya lain lagi gitu, asik-asiknya lain lagi. Mau dipindah ke Jakarta, bisa bikin pertunjukan gitu, lain lagi ngomong sama banjarnya gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi gimana nih bisa sampai ke gedung kesenian, itu prosesnya bisa 2 tahun. Jadi 2 tahun Mas. Dengan keberagaman konteks budaya dan tradisi yang kita punya, pendekatan, strategi dan jurusnya juga untuk bisa membawa satu bentuk kesenian dari satu panggung ke panggung yang lain, nggak bisa satu jurus Mbak ya? Nggak bisa. Itu unik Mas. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada ruang-ruang terbuka, ruang-ruang kecil, tapi nggak ada lagi masyarakat tradisi yang mendukung gitu ya. Masyarakat tradisi yang nggak terbina, ekosistem yang ada, jangan ngarep.com, nggak bisa ngambil gitu aja sepentasan gedung kesenian gitu. Jadi yang paling penting ini di mana sih nih sekarang sebetulnya gitu, memperkuat itu ekosistem itu yang namanya negara Republik Pancasila, namanya Indonesia gitu. Nah di situ yang kita tuh miss, ketinggalan itunya di situ tuh. Kayaknya Mbak Restu kesepian karena nggak banyak kayaknya yang seperti Mbak Restu. Ada banyak. Kita mesti bikin Mbak Restu yang banyak nih kayaknya ya. Saya juga kesepian. Ini yang di panggung kayaknya orang-orang kesepian ya. Kita perlu banyak sekali Pak Endo, kita perlu banyak sekali Mbak Restu supaya bisa membawa macam-macam bentuk kesenian yang ada di Indonesia dengan cara yang macam-macam, dengan cara yang spesifik, supaya sampai ke penonton yang tepat juga kali Mbak ya. Iya, itu gimana ya? Maksudnya kayak take and give gitu. Bagi contoh deh, saya pernah saya nggak sebutin deh kabupaten mana gitu. Terus ini kepala dinas kuburan, kepala dinas olahraga, kepala dinas kebudayaan sejajar gitu. Ketika saya masuk kebudayaan gitu, mau tanya soal taman budaya, saya ikutin prosedur gitu. Terus yang ada yang kuburan sama yang olahraga, terus saya bilang nggak apa-apa. Maksudnya di sini udah kosong gitu, nggak ada orangnya gitu. Jadi saya ngomongnya di kuburan kalian. Nah, ini kan ada undang-undang pemajuan kebudayaan, lalu ada undang-undang tadi yang Mas Turis bilang kayak lupa.
Yang Itulah warisan budaya tak benda. Peraturan Menteri Warisan Budaya tak benda. Nah, siapa tuh yang kita ajak bicara? Gitu aja deh ya. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian apa lagi tuh di situ? Ada tuh 3 tuh kantor menterinya. Abang lihat-lihat itu. Kalau dalam negeri sampai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, apakah Pak Menteri Dalam Negeri kita sudah memberikan instruksi tentang kebudayaan kita? Tanda tanya. Apakah yang kantornya Pak Hilmar Farid terus dong ke atas ke bawah? Terus ada satu lagi nih, kita harus tanya sama koalisi seni. Nah ini kan harus ada garis lurusnya tuh yang mengikat di situ, baru ke bawah tuh. Aku ngikutin peraturan Mbak, gitu. Iya Mbak. Tapi intinya, bagaimana kita hidup dalam ekosistem kita, nggak nunggu-nunggu, nggak ngarep.com gitu ya, Pando ya. Ekosistem yang saweran sampai ekosistem di mana kita bisa berinkubasi bersama-sama dan beda-beda provinsi, beda-beda kabupaten, beda-beda seni budayanya, gitu kan? Halal. Saya lebih komit pada yang hal itu, tetapi yang tingkat atas juga diperjuangkan dong. Kalau misalnya itu menjadi soft power dan culture policy. Kalau kita bicara culture policy, itu kan Pak Presiden. Jadi kalau bicara bagaimana menampilkan di gedung kesenian, jebakannya banyak, tetapi kita harus bersama-sama. Yang lain sih mengembirakan ya, mengharukan, mengembirakan gitu juga. Dalam keadaan kesulitan ekonomi sekarang di dunia, saya sudah sampaikan juga lupa kemarin saya ngobrol bahwa nggak mudah bawa grup ke luar negeri, di mana sekarang Amerika, Eropa atau Jepang gitu juga dalam keadaan krisis ekonomi, krisis environmental, krisis kepercayaan juga gitu. Bagaimana gitu-gitu power antara kiri dan kanan, yang ini ada yang kuat, sini ada yang begini, ada yang begitu. Kita harus memperkuat di dalamnya ekosistem dan kebijakan-kebijakan yang sudah ada tadi, dan harus sama-sama ya saya rasa gitu ya. Baru nyampe di gedung kesenian gitu. Oke, ini menarik nih. Saya mau nyambung ke Pak Yusuf. Tadi di belakang panggung kita sempat ngobrol bentar. Sebetulnya agak nyambung dengan apa yang disampaikan Mbak Restu dan Pak Endo ya, bahwa praktek-praktek budaya dan kesenian itu bisa terus tumbuh berkembang kalau misalnya ada ekosistem terkecil terdekat yang bisa memberikan dukungan supaya dia bisa terus tumbuh gitu. Tadi Pak Yusuf kasih tahu kalau misalnya Rapai Pasai bisa berkembang itu ya kalau misalnya acara itu ya warga yang support ya. Ada yang ngurusin lapak parkir, ada yang bikin stand, ada bisa cerita lebih detail nggak Pak Yusuf? Ini gimana kalau misalnya di daerah Pak Yusuf Gambong ini mau bikin pertunjukan Rapai Pasai, itu peristiwanya apa, bagaimana dia bisa terjadi, terus keterlibatan masyarakat untuk bisa membuat pertunjukan itu gimana? Ya mungkin hanya spontanitas saja dari masyarakat ya saat mereka sudah luang waktu dari mencari nafkah, misalnya para petani sawah, saatnya sudah memanen padi kan tanah lapang itu luas, sawah-sawah itu terbentang luas, nggak ada ditanami apa-apa, diadakanlah pertunjukan pertandingan Rapai di situ. Nah, jadi dari mana ini sumber dananya kan gitu timbul pertanyaannya. Itu juga spontanitas dari masyarakat. Ayo kita bikin pertandingan, kita panggil ini kelompok. Itu ada IO-nya nggak Pak? Atau masyarakat aja spontan gitu? Spontan aja. Nggak pakai IO ya? Nggak pakai IO dia. Kalau pakai IO malah kacau biasanya. Iya, nggak pakai IO dia. Dananya ya saling apa namanya? Meripe kalau bahasa Aceh apa namanya? Meripe kalau bahasa Acehnya meripe itu saling menyumbang kan? Oh, saweran. Saweran. Ya. Kemudian nanti ada lagi yang muncul juga toke di situ. Toke. Patronnya ada toke. Saya yang burung lapak parkir kendaraan ini ya. Berapa jual? Jual berapa? Jadi panitianya ini bersepakat lah, gimana berapa kita jual. Ini ada Tengku Mae yang minta ini lapak parkir, 7 juta misalnya kan. Terserah dia mau ambil uang parkir berapa, terserah, nggak aja panitia nggak nanya lagi itu. Begitu juga dengan orang jualan kacang rebus dan sebagainya, itu oleh panitia
rapat menyepakati berapa kita ambil satu lapak. Kalau lapak dagang kecil, orang-orang kecil ini misalnya yang jualan air tebu misalnya, tapi ya kalau yang buka warung kopi misalnya itu lebih besar lagi ya gitu, yang buka warung nasi lebih besar lagi gitu. Jadi sebetulnya kita bisa sementara ya ambil kesimpulan yang namanya pertunjukan kesenian itu selalu punya potensi untuk mengumpulkan massa. Iya. Dan massa itu adalah market ya, yang sebetulnya mungkin menguntungkan, dilihat sebagai potensi yang dapat menguntungkan segelintir pihak. Iya. Entah itu token, entah itu pemilik warung kopi, Iya. entah itu penjual nasi atau air tebu dan lain sebagainya gitu. Dan Iya. kita harus pandai-pandai memetakan dan mengelola potensi itu. Itu kalau misalnya boleh tahu, Rapat Ikhlasai yang spontan dikelola masyarakat itu terjadi setiap tahun atau hanya di masa-masa tertentu aja, Pak? Ya setiap tahun, setiap setiap tahun? musim panen padi dia biasa. Oh, setiap musim panen itu otomatis pasti terjadi, jadi sesuatu yang rutin ada di masyarakat gitu ya. Nah, kenapa kan ini nggak butuh modal besar, terutama para pemain rapainya juga dia nggak nuntut harus dibayar sekian, enggak. Karena kesukarelaan. Iya. Paling dibayar untuk biaya transportasi rapai aja. Ya. Pak, tapi kalau gitu ada pihak yang dapat untung, ada yang enggak ya? Iya. Kan tadi ada yang jual nasi dapat untung, tapi Ya, kalau betul. misalnya seniman rapainya hanya dapat ongkos angkot aja. Iya, memang begitu, dan mereka kan nggak juga banyak. Hidup ini tidak adil ya Pak Endo. Gimana Pak Endo ini gimana? Kan seniman itu bagaimanapun jadi aktor utama yang menarik, yang menjadi magnet sehingga penonton mau datang untuk menyaksikan pertunjukan dan peristiwa kesenian itu gitu. Tapi tadi di slide terakhirnya Pak Endo, rumahnya Mimi Rasinah ambruk gitu. Kalau nggak dibantu sama teman-temannya, itu rumah nggak bisa kembali tegak. Ini gimana ya? Insentif untuk seniman kan istilahnya seniman harus menanggung resiko produksi paling tinggi, tapi sebetulnya kalau dari Pak Yusuf kan tadi ya hanya dapat ongkos angkot, yang dapat untung yang buka warung, yang dapat untung yang jualan air tebu. Ini gimana Pak? Insentif untuk seniman kok rasanya hidup ini nggak adil ya? Mungkin kita harus lihat pada jenis keseniannya ya. Kalau topeng wayang memang tanggapan, artinya diundang dan sedikit banyak dapat bayaran. Dibayar langsung oleh yang nanggap atau dapat saweran itu perkara lain. Tetapi banyak juga kesenian yang bukan untuk dibayar, bahkan membayar. Ya, misalnya ada grup, kalau di Cirebon ada yang grup Brai lah ya di Cirebon, yang mainnya di kuburan, artinya untuk ritual mereka. Ya, main di kuburan tengah malam sampai tengah malam kan enggak, bukan untuk ditonton orang. Ini merupakan ritual dirinya merekanya sendiri. Ya, memang tidak ada orang yang nonton, jadi tidak berharap orang yang nonton, bawa makanan sendiri, bawa duit sendiri. Kalau perlu, dan memang nggak perlu duit juga. Tetapi ada yang perlu duit. Misalnya gini, satu waktu ini ada juru kunci di Astana Gunung Jati yang mengadakan pesta sedekah bumi di sana itu bisa 4 hari, 4 malam, bisa 5 hari, bisa seminggu lah. Katakanlah minimum 3 hari 3 malam. Ada arak-arakan besar gitu ya, mungkin ada 150-an jenis kesenian yang arak-arakan pawai, kayak ogoh-ogoh di Bali beberapa hal ya. Terus pertunjukannya ada puluhan jenis kesenian di situ. Nah, selama 3 hari 3 malam. Terus waktu itu ada teman-teman dari Bandung yang bertanya pada juru kunci, Pak, ini pesta yang sekian banyak, sekian besar, berapa dananya? Juru kunci bilang, dana. Nggak pakai dana. Kan kaget kita. Dia bilang, saya bahkan dapat dana dari orang-orang yang datang. Jadi senimannya juga yang main di situ, yang memberi uang pada juru kuncinya, karena bagi dia itu bagian dari atur-atur. Ya. Jadi bukan dibayar, dia dapat bayar. Atur-atur itu apa? Atur-atur itu semacam kita mengaturkan sesuatu lah, atau
melaporkan kepada leluhur bahwa tahun kemarin saya sudah sukses main sekian panggung dan lain-lain. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih dari itu. Kurang lebih begitu. Nyarita lah gitu ya. Nyarita kepada leluhur, Ya, jadikan ya. bisa. Dan bukan satu makam yang seperti Gunung Jati, banyak ya di Cirebon. Di antaranya seniman juga punya rasa terima kasih kepada leluhur datang untuk menceritakan itu. Seperti halnya ya, seperti halnya pertanian lah. Kita bersyukur ya kepada yang kuasa. Itu satu pertanyaan yang artinya paradigmanya sangat sangat berbeda. Ketika orang-orang yang nanya ini kan harusnya pakai dana miliaran katanya, dia malah bilang nggak pakai dana, karena itu absurd gitu ya. Yang absurditas yang lainnya gini, ketika saya jadi gini, ketika saya berhubungan dengan Rasina, dengan Dewi Savitri di Losari misalnya, yang kita perhatikan kan sebetulnya bukan topengnya, bukan keseniannya, tapi manusianya. Ya. Ketika rumahnya Rasina runtuh kan nggak ada dengan kesenian, tapi kita membantu bagaimana Rasina tidak mati ketiban atap-atapnya segala. Artinya itu kita juga, kami juga, saya dengan beberapa teman menyekolahkan si Nani itu, kami sekolahkan di STSI Bandung 6 tahun. Ya, sekolahnya aja, bayar kuliahnya, membaca, pulang pergi segala macamnya lah, kosnya dan lain-lain. 6 tahun kami. Karena kalau enggak, dia tidak akan mampu kuliah. Nah, ada teman nih yang di Bandung yang bahwa saya itu dengan menyekolahkan dia ke Bandung akan merusak gaya topengnya Losari, terpengaruh oleh gaya Bandung. Saya bilang saya lebih memilih itu andai pun itu terjadi, ketimbang kita kolonialis, anak kampung nggak boleh sekolah gitu, ke Bandung gitu. Kalau enggak, kapan ini seniman bisa masuk perguruan tinggi gitu ya pada waktu itu. Nah, terus kemudian si Eli juga saya sekolah, cuman dia sempat 2 tahun saja karena keburu nikah gitu kan. Jadi keburu laku lah ini. Misalnya di situ. Nah, saya satu lagi juga ada yang bertanya, teman, katanya saya nggak adil. Kenapa? Kenapa Rasina membantu, tapi tidak membantu yang lain-lain? Ada ribuan ini di Indonesia ini seniman yang seperti Rasina, tapi yang lain-lain kan nggak dibantu. Saya bilang, aku mampunya satu. Ya masa tidak melakukan satu-satu pun tidak gitu lah. Lebih. Jadi kadang-kadang orang berpikir menurut saya absurd ya. Jadi ketika bicara keadilan, ya untung kan saya kan bukan pemerintah yang tidak membagi-bagi uang ya. Saya bisanya satu kenanya dengan ini. Sebetulnya bukan satu juga, ada beberapa. Termasuk misalnya yang bisa jadi Medan. Ketika saya di Medan 3 tahun ada pemain suling ya, Marsius Sitohang itu yang ya saya bantu dari bangun rumahnya segala macamnya dan lain-lain lah pada waktu saya di sana. Artinya ketika kita sangat terbatas untuk melakukan ini. Nah, pada waktu dulu itu kan 22 tahun yang lalu. Itu kalau tadi bicara pemerintah, saya dimarahi oleh Kepala Dinas Kabupaten Indramayu. Didatangin karena saya membangun rumahnya Rasina. Bapak kenapa ini tidak bilang pada saya? Kenapa Bapak ke saya ya? Kenapa Bapak tidak memberitahu kepada saya? Untung pada waktu itu saya masih agak muda lah. Saya akan balik. Saya bilang, kenapa Anda nggak tahu? Harusnya Anda Kepala Dinas Kebudayaan lebih tahu daripada saya orang Bandung. Kenapa Anda nggak tahu? Ya, dia mulai ngeper gitu ya ketika saya balik gitu kan ya. Saya bilang, bukankah ini kewajiban saudara untuk tahu bagaimana masalah senimannya dan lain-lain. Tadinya mau marah, dia akhirnya berbaik hati. Terus saya undang untuk selamatan ketika selamatan rumahnya segala macamnya dan lain-lain. Tapi itu artinya bagaimana si penyikapan dari ada semacam picture bagaimana birokrasi bersikap. Jadi sering birokratis. Kita seolah-olah tidak minta izin karenanya. Ini proyek siapa? Saya bilang proyek saya. Uang dari mana? Dari saya. Dia akan bingung, gitu lah. Karena itu tidak masuk dalam pola pikirnya. Itulah saya. Kalau pejabat kan mestinya ada anggaran, ada apa. Kalau kita kan saweran aja gitu karena spontan ya. Iya. Oke. Iya. Mas Ari,
ini aku mau pindah ke Palembang nih. Tadi kan kalau misalnya di Aceh itu inisiatif warga bikin pertunjukan pasai gitu ya. Kalau di Gending Sriwijaya kan itu tari penyambutan yang memang hanya untuk kegiatan-kegiatan besar gitu. Penarinya ada 9, terus ada 3 orang pembawa payung, pembawa tombak, terus ada sekitar 9 orang musisi gitu. Itu kan pertunjukan skala besar. Ini biasanya gimana pertunjukan itu terjadi? Apakah memang ada patron yang kan harus latihan, kostumnya juga kalau full kostum kan nggak gampang itu ya. Kalau Ramai kan ya spontan aja bisa kejadian, kalau Gending Sriwijaya kan nggak bisa spontan ya. Ya, kalau Gending Sriwijaya dari kostumnya aja sudah luar biasa itu, rame, mewah kan. Untuk setiap sanggar-sanggar pun tidak semuanya ada kostum. Itu dari kita aja pemerintah baru yang namanya mengadakan kostum khusus kostum. Jadi kalau misalnya ada penampilan, kostum yang ada di pemerintah boleh digunakan untuk dari segi kostum. Kalau misal pun ada sanggar-sanggar yang sudah memiliki kostum, tapi masih ada yang kurang-kurang, pun boleh ke ini yang sudah disediakan dari pemerintah, dari kami. Pemerintah Kota Palembang ya, sudah ada punya satu set kostum yang bisa digunakan oleh warga. Iya, ada. Disewa atau gimana itu? Enggak pakai disewa. Jadi kalau misalnya Cukup surat permohonan aja. Iya, surat permohonan. Surat permohonan aja kalau luar misalnya biasa. Ini saya baru dengar loh ada pemerintah kota kayak gini di Bandung aja nggak gitu-gitu amat. Aduh punten buat orang Bandung ya punten. Tapi ini baru tahap kostum. Yang untuk alat musik itu masih mencoba. Jadi kita untuk anggaran-anggaran selanjutnya kita berusaha untuk mengupayakan, mengajukan. Oke. Tapi dengan cara seperti itu, jadi tradisinya terus berlanjut ya? Iya. Kalau kostum tadi malam? Iya, kostum tadi malam tuh dibawa dari sana? Kostum dibawa dari situ. Luar biasa ya. Oh tapi itu karya ciptaan baru ya? Kostumnya kostum baru ya? Kostum, kalau kostum maksudnya itu, bukan kostum asli dari tahun 42 kan itu? Bukan. Saya Kalau mikirnya, wah ini kostum museum, dari- takutnya itu kan museum peace ya? Oh itu tapi masih ada sampai sekarang? Enggak. Oh, oke. Wah menarik juga ya. Kostum yang baru Jadi yang memang baru. ada model-model yang beda ya. Ini saya dapat koreksi penting nih dari Pak Endo bahwa ternyata memang model produksi kesenian tradisi itu bisa beda-beda. Relasi patron klien itu bisa beda-beda. Insentif untuk seniman juga ternyata kita mikirnya kan selama ini uang ya insentif untuk seniman, tapi ternyata ngalap berkah ke leluhur juga itu insentif ya sebetulnya ya. Meskipun abstrak dan mungkin untuk sebagian orang agak absurd ya. Melapor nyarita ke makam leluhur untuk laku kesenian yang sudah dilaksanakan, terus dengan harapan ke depan keseniannya masih bisa terus, itu gimana ya? Kalau buat kita kan rada aneh ya itu ya, tapi ya itulah Indonesia ya. Oke, menarik. Ini kalau misalnya ini karena tadi saya dikasih kode sama teman-teman panitia waktu kita hanya sampai jam 3. Tapi sebelum ini boleh ada perpanjangan waktu nggak Mbak ya? Tanya boleh dong? Kita mulainya juga agak telat kan? Boleh nggak? Oh boleh tuh, ada jempol. Oke, terima kasih. Soalnya saya masih pengen tanya lagi, Pak. Kalau misalnya saya mulai dari Pak Endo lagi untuk putaran yang terakhir nih. Tadi malam kan kita menyaksikan pertunjukan dalam konteks yang beda ya. Kalau misalnya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf misalkan, kalau misalnya Rapai Pasai itu biasanya pada saat sawah selesai dipanen, ada ladang luas terbuka, terus kemudian pertunjukan secara spontan disampaikan di sana. Nah terus kalau misalnya di Gending Sriwijaya, tari sambutan, entah itu dalam kegiatan penting, menyambut tamu penting dan lain itu, artinya kan konteks pertunjukannya sangat spesifik. Nah dibawa ke
panggung seperti GKJ ini kan ada konteks yang bergeser tuh Pak. Kalau misalnya menurut Pak Endo, apakah itu mengurangi maknanya atau malah justru membuat makna pertunjukannya bisa lebih kaya gitu? Menurut Pak Endo gimana Pak? Apakah memindah-mindahkan konteks pertunjukan seni tradisi itu ya bisa kita lakukan, ya memang nggak ada pakemnya gitu? Jadi yang utama saya kira bahwa kita menganggap bahwa tidak ada satu jalan yang harus sama, tidak ada satu jalan yang benar. Artinya kalau kita membuat pertunjukan di sini, ya dalam konteks pemanggungan di sini, kan kembali ke desa ya kita harus seperti biasanya juga. Artinya membuat sesuatu itu jangan dianggap pula untuk merusak yang lainnya. Sepanjang kita tidak berpikir bahwa yang dibuat di sini itu adalah yang terus kemudian harus diikuti. Itu saya kira yang penting, bahwa kita sering-sering harus menganggap adanya satu jalan yang benar. Padahal banyak jalan yang benar, gitu ya. Nah, misalnya ketika kita menyingkat suatu tarian dianggap oh itu merusak nilai-nilai, menghilangkan nilai-nilai. Nah, kalau kita lihatnya, saya membuat ini untuk disesuaikan dengan konteks yang seperti ini. Misalnya gini, actionnya ya, saya pernah membuat tarian 2 menit ketika di Prancis, tarian Mirasina. Terus kan disebutkan bahwa 2 menit bagaimana itu bisa merusak nilai-nilai tradisi. Saya bilang kami main untuk anak-anak TK ya, yang orang Prancis nggak ngerti Cirebon, nggak ngerti apa-apa. Kalau disuruh lihat 15 menit, nangis mereka, gitulah. Mending nangis atau mending menyukai, jadi 1,5 menit. Tapi artinya kalau kami membuat 1,5 menit, ya kembali lagi jangan menghilangkan yang 15 menit gitu lah misalnya. Itu saya kira cara pandangnya harus begitu ya. Jadi tapi yang utama ketika saya mainkan di suatu tempat ya, seperti yang dilakukan malam ini juga, yang utama adalah bukan mendikte orang harus menari apa dengan apa, terutama pada zaman Rasina ya, pada waktu itu, karena saya bekerja dengan dialog. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saya memperkenalkan kepada mereka, menjelaskan pada mereka bahwa kalau main di sini penontonnya beda. Kalau di kampung orang bisa nonton, bisa sambil makan-makan, bisa sambil merokok, jalan, pergi dan lain-lain selama sehari atau semalam. Di sini gitu, penontonnya duduk lihat dari detik awal sampai detik akhir. Karena itu jalan pun harus beda gitu lah. Lightingnya harus beda, kostumnya harus beda. Saya kira itu yang saya coba terangkan pada mereka. Jadi bukan merusak tradisi ya, membawa pertunjukan seni tradisional ke panggung-panggung seperti ini tuh. Ya, kalau menurut sepanjang kita justru memperkayanya adalah para musisinya, para senimannya menjadi lebih sadar kepada bahwa ini ada tantangan baru yang harus dihadapin. Jadi bukan mengikuti kehendak saya gitu ya. Saya mencoba menjauhi supaya saya tidak mendikte. Misalnya ketika saya mau minta Mimi Rasina pada waktu itu untuk main hanya 7 menit umpamanya ya, 7 menit saya tidak mau dia mengkoreografikan. 7 menit juga harus ada improvisasi. Kenapa? Karena bagi saya yang tahu bahwa yang menarik di dalam pertunjukan topeng adanya permainan game antara pemain kendang sama penarinya. Nah, di situ ada interaksi langsung ya. Ya, artinya penari membawa, tukang kendang kan harus mengikuti. Ya, itu normanya. Tetapi pada suatu saat ketika tukang kendangnya kagok, dia membawa sendiri, penari harus kembali mengikuti kendang. Kenapa? Karena kalau dia jalan sendiri ini bisa merusak semuanya. Artinya di dalam pertunjukan itu menjadi saling bantu membantu, bukan menguatkan ego. Jadi artinya walaupun di dalam aturan tukang kendang harus mengikuti tari, betul enggak? Ya, tetapi ketika kendangannya udah salah, ya penarinya terpaksa harus mengikuti, menunggu pada saat yang lain untuk kembali membawanya benar. lagi.
kepala yang benar. Dengan kata lain, kalau di dalam pertunjukan tradisi, yang salah itu jadi benar. Bagaimana yang salah itu jadi benar? Ya kita harus saling sama-sama saling mengikuti sama orang. Jadi untuk kita ngilangin ego lah gitu, di dalam bahasa kasarnya ya, untuk jadi bersama. Orang lain nggak akan tahu bahwa itu salah. Oh ya. Iya ya, kalau di luar panggung sih nggak tahu ya ketukannya salah atau benar. Oh, penonton nggak akan tahu kalau salahnya. Jadi kalau ketika saya bicara suka gini, kita kalau main harus belajar salah. Ya, salah supaya tidak ketahuan salah gitu. Salah untuk bisa kembali yang benar. Jangan belajar benar terus, nggak ada salahnya. Kalau kita belajar benar terus, ketika salah nggak bisa kembali yang benar. Itulah, itu jadi harus belajar salah. Gitu. Ya. Nah sekarang geser ke Mbak Sari ya. Kalau ngomongin bagaimana kita, ini kan tadi dari mulai Mbak Restu, terus Pak Yusuf, Pak Endo, melestarikan seni tradisi itu yang nggak gampang ya. Tapi karena peran Mbak Sari di pemerintah kota Palembang, pengen tahu dong gambaran dari pegawai pemerintah yang secara langsung bergelut dengan kebijakan, dengan anggaran, dengan kompleksitas birokrasi dan lain sebagainya. Sebetulnya peran negara itu apa sih dalam konteks pelestarian budaya dan seni tradisi? Itu peran negara itu ada di mana sebetulnya? Jadi gini, ini dari lingkup ruang kecil di kedinasan, dari ruang kedinasan itu memang ada orang-orangnya yang memang mau untuk meningkatkan, untuk melestarikan kesenian tradisional kita. Nah dari situ, kalau misalnya orang-orang ini didukung ke atas, insya Allah kita bisa berlanjut. Tapi kalau misalnya dari segi kita mau mengajukan anggaran, di atas sudah melihat dulu, ada beberapa yang patokannya harus ini dulu atau di-cut lah kayak gitu kan. Sampai saat ini memang upaya tersebut nggak berhenti sampai kalau sudah ada sudah kayak itu. Tapi untuk selanjutnya kadang tidak mudah kayak itu untuk mengadakan dana untuk mengadakan barang-barang atau untuk mengupayakan supaya pelestarian itu tetap ada, memang tidak mudah. Tapi negara tetap punya kewajiban untuk menciptakan kondisi di mana proses itu bisa terjadi gitu ya. Jadi lebih ke enabling factor, entah lewat kebijakan, entah lewat anggaran, meskipun anggaran kesenian paling gampang dipotong gitu ya dibanding dengan anggaran militer misalkan. Oke, ini tadi saya dikasih tahu dari penonton ada yang mau menyampaikan sesuatu, ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang bisa bantu kasih mikrofon? Oh iya, silakan. Atur nuhun kan Ustaz. Saya orang Bandung. Oh siap. Untung tadi ya, Pemda Bandung agak disentil dikit. Jadi gini, sebetulnya ini sudah lama ada di kepala saya ya. Kebetulan saya interaksi dengan seni, saya orang awam dalam seni, tapi saya ada interaksi sebagai orang teknis lah di produksi beberapa acara gitu ya. Nah, tadi saya melihat paparan dari Pak Endo, saya salut banget dengan, apalagi dengan saya tahu persis juga Mbak Restu ketika melakukan sebuah pertunjukan itu risetnya seperti apa, bersosialisasi dengan penduduk di daerah setempat, menggali sesuatu sampai akhirnya menjadi sebuah pertunjukan. Nah, saya melihat di sini sebagai satu upaya dari satu sisi. Kalau kita kan sebetulnya pertanyaan gini, kita mau ngapain sih sebetulnya gitu ya? Kalau misalnya kita berharap bahwa satu kesenian itu bisa berkembang, satu kesenian daerah bisa berkembang, kan kita perlu ruang tempat di mana kita berkembang gitu kan, perlu ruang di situ. Nah, katakanlah kita tidak berkembang, minimal bertahanlah di satu daerah, satu seni bisa bertahan di satu daerah, sehingga ketika kita ingin mencari
seni tersebut, kita bisa mendatangi daerah tersebut gitu. Nah, tapi kenyataannya yang saya lihat sekarang, tadi yang dibilang Mbak Sari masalah budgeting dari pemerintah daerah yang cut gitu ya. Saya melihat bukan hanya sekedar masalah biaya sebetulnya. Mungkin ini bukan pertanyaannya, tapi mungkin bisa kita pikirkan sama-sama bahwa kita mau tidak mau melihat bahwa kondisi sekarang ini, jangankan kita diberi ruang yang ada pun ditekan terus sampai menciut. Saya melihatnya seperti itu, karena apa? Kita perlu komitmen nasional dalam hal ini, tidak hanya pemerintah daerah. Coba kita lihat sekarang, ketika digaungkan bahwa pariwisata kita akan kita kembangkan, lalu apa yang terjadi? Dibukalah izin-izin yang membebaskan kesenian dari luar masuk ke kita, yang ratusan miliar rupiah itu habis hanya untuk menonton katakanlah band Korea, Coldplay yang sekarang baru dibuka berapa detiknya sudah habis tiketnya. Itu secara tidak langsung membuat minat masyarakat kita tuh semakin berkurang terhadap seni daerah sendiri gitu. Sebagai tuan rumah, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa mempertahankan seni daerah tersebut kalau minat, ya istilahnya memori otak itu habis oleh serangan dari luar seperti itu. Nah, saya melihat ini sebuah ruang yang semakin diciutkan gitu. Itu yang sebetulnya tidak hanya kita berusaha seperti yang dilakukan oleh Pak Ando, itu luar biasa Pak untuk mempertahankan. Tapi ini jadi sulit, jadi berat ketika ruang itu semakin dipersempit dengan dibukanya ya tadi seperti saya sebutkan tadi itu. Kita bisa tahu sekarang bahwa anak-anak muda sekarang siapa sih yang kenal tari topeng gitu, paling beberapa gelintir. Karena apa? Karena di kepalanya itu Korea, band ini, band itu. Nah, ini maksud saya yang selama ini kebetulan aja di sini saya dengar diskusi seperti ini, jadi saya mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada di kepala saya selama ini gitu. Monggo mungkin jadi PR kita sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan atau pernyataan terbuka untuk semua orang ya, bahwa kontestasi budaya itu terjadi setiap hari. Ada pertunjukan atau praktek seni dan budaya tradisi, tapi pada saat yang bersamaan dia berkontestasi dengan macam-macam bentuk ekspresi budaya dan ekspresi artistik yang lain gitu. Dan ini proses kompetisinya terbuka dan kadang nggak adil gitu ya, rasanya nggak adil karena ada sebagian yang mendominasi pihak yang lain. Di sisi lain tadi juga di belakang panggung kita sempat diskusi sebentar dengan Barestu dan Pak Endo, ada tekanan-tekanan lain untuk seni tradisi ya, entah itu tekanan ekonomi, entah itu tekanan-tekanan yang berasal dari ekspresi agama atau kepercayaan tertentu, itu juga terjadi di masyarakat kita, termasuk juga perspektif yang didominasi oleh gagasan kebudayaan atau ekspresi artistik barat gitu, yang dianggap sebagai pihak yang lain gitu, yang luar yang menekan kita yang di dalam, tapi itu mungkin akan jadi unresolved question ya, karena itu akan terus berkembang terus gitu ya. Nah, tapi tadi ada Bu Ira ya kalau nggak salah mau menyampaikan sesuatu juga, mangga Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sari ya, berkaitan dengan pertunjukan Gending Sriwijaya. Pada tahun 1958 saya menari di Istana Negara. Jadi pada waktu itu Presiden Soekarno, saya tidak tahu mulainya kapan, tetapi dari sebelum saya menjadi penari ikut menari di istana, saya sudah mendengar tahun-tahun sebelumnya bahwa rombongan-rombongan dari penari-penari dari Badan Kesenian Indonesia, yaitu senior-senior saya, mereka sering ke istana. Nah, pada waktu tahun 58, 59 dan selanjutnya itu ada barangkali saya 3 kali saya menari di istana ya. Jadi kesempatan menari di istana itu suatu pengalaman yang luar biasa. Kita yang berasal dari Bandung menjadi
menjadi sangat berbahagia bahwa kita diberi kesempatan untuk melihat kesenian-kesenian dari daerah lain. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Makassar, lalu kemudian dari Aceh, Sedati dulu tidak pernah ada yang sekarang itu ya, tapi Sedati dulu selalu. Dan yang tadi kalau tidak salah Ibu Sari mengatakan di Palembang hanya tidak boleh ada larangan, lalu baru mulai lagi ada pentas tahun 60 gitu. Yang saya ingin tanyakan, yang datang dari Palembang itu dari mana gitu, yang datang ke Istana Negara setiap tanggal 17. Itu aja pertanyaan saya singkat. Terima kasih. Di sini ada Ibu Elirudi ya, yang maestro tari Gending Sriwijaya. Itu sempat diskusi-diskusi berbicara kami. Kalau misalnya tari Gending Sriwijaya itu di tahun 1960-an itu pada kegiatan acara Pekan Raya Jakarta ya, Bunda ya. Nah itu sempat ya ditampilkan ya tari Gending Sriwijaya. Nah itu mungkin Bu Elirudi bisa menceritakan lebih jelas. Bisa dibantu diberikan mic-nya ya, ini langsung dari pelakunya nih ceritanya. Assalamualaikum Mbak, terima kasih. Sebetulnya begini, tidak bolehnya ditampilkan itu karena pencipta syair Gending Sriwijaya Bapak Muncik AR adalah ikut dalam kelompok Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Hingga selama 10 tahun tari Gending Sriwijaya itu padam, tidak boleh ditarikan. Nah, baru boleh ditarikan kira-kira tahun 75. Nah, inilah yang membuat saya pada waktu itu tahun 75 saya sudah kuliah, Mbak ya. Saya memberanikan diri untuk mendatangi waktu itu Depdikbud, sekarang Diknas, kemudian pariwisata. Saya bertanya mengapa, apa salahnya tari gending kok tidak boleh ditarikan kalau hanya karena alasan politik. Apa dosa Gending Sriwijaya? Padahal Gending Sriwijaya ini diciptakan pada tahun, sebetulnya kalau musiknya itu tahun 1936 oleh Dahlan Mahibat, dan ditampilkan tahun 1904, dibuat syairnya 1942 oleh Bapak Muncik AR. Jadi satu kurun waktu yang amat sangat lama. Tahun 42 ditampilkan oleh Ibu Sukainah Rozak pada zaman pendudukan Jepang atas permintaan pemerintah Jepang karena tertarik dengan lagunya. Katanya lagu Gending Sriwijaya ini mirip dengan lagu Nina Boboknya Jepang. Jadi seneng karena orang Jepang senang dengan lagunya. Kemudian pada saat itu Ibu Sukainah Rozak adalah putri dari Residen Rozak. Jadi Bapak Abdul Rozak itu adalah Residen Palembang. Jadi bisa ditampilkan, tetapi terbatas. Terbatasnya sebenarnya bukan apa-apa, karena tari ini harus pakai songket. Jadi tidak semua orang pada saat itu Pak memiliki songket. Jadi yang menarik kan tari gending ini hanya kalangan-kalangan tertentu. Hingga sepertinya yang menari itu hanya anak para bangsawan atau yang bisa memiliki songket. Nah, saya sepaham dengan Ibu bahwa tari Gending Sriwijaya ini adalah termasuk yang dipilih oleh Bung Karno, karena Bung Karno paling seneng. Apakah karena Ibu Fatmawati dari Bengkulu barangkali Bu ya, saya tidak tahu juga. Karena kemudian juga tarian ini dilestarikan oleh putra beliau, Guru Soekarno Putra, tetapi tidak dalam bentuk full, jadi hanya dalam bentuk potongan-potongan. Saya kira itu saja Ibu, cukup. Yang Ibu pertanyakan kembali adalah masalah kostum. Itu memang harus seperti itu Pak, karena itu adalah adat tradisi Palembang. Jadi Palembang ini punya 3 pakaian: Aesan gede,
Aisan Dodotan Gandik dan Aisan Selendang Mantri atau baju kurung tabur yang nanti malam ditampilkan oleh para penari kami dari Palembang. Pak Sangko, Aisan Pak Sangko. Iya, Aisan Pak Sangko itu pakai baju kurung. Jadi kalau jadi harus ada, kalau pakai baju kurung tidak boleh pakai aisan gede. Aisan gede itu dipakai oleh yang membawa tepak. Nah itu sepertinya memang saya sempat bertanya kepada Ibu Sukainah Rozak, kenapa kok tarian Gending Surijaya ini seperti baju pengantin. Ibu Sukainah menjawab, biarkan, inilah yang terindah di Sumatera Selatan yang tidak ada di daerah lain. Jadi aisan-aisan gede ini hanya ada seperti pakaian-pakaian dari Thailand, mirip sekali dengan Thailand.